Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit membahas mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan. Langsung saja ke nomor yang pertama, yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3 I dalam bentuk polar. Nah, pembahasannya seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari bentuk polar itu yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, atau yang sering kita sebut atau sering kita singkat dengan R cis theta. Nah, dari soal sudah diketahui bahwa X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 3 akar 3. Maka R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan X-nya tadi 3, jadi disubstitusikan jadi 3 pangkat 2 ditambah 3 akar 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 ditambah 27, yaitu akar 36. Nah, akar 36 itu hasilnya adalah 6. Setelah itu kita cari tan tetanya. Tan teta ialah Y per X, di mana Y-nya itu 3 akar 3, X-nya itu 3. Jadi 3 akar 3 per 3. Tan apa sama dengan 3 akar 3 dibagi 3, yaitu akar 3. Theta sama dengan arcus tan akar 3, yaitu hasilnya 60 derajat. Nah, setelah itu kita dapat substitusikan nilai R dan theta ke persamaan Z sama dengan R cis theta, di mana Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Z sama dengan R-nya itu 6. Nah, cos 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Z sama dengan 6 cis 60 derajat. Jadi bentuk umum atau bentuk polar dari Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I adalah Z sama dengan 6 cis 60 derajat. Selanjutnya yang nomor 2, pertanyaannya yaitu hitunglah 9 EDTP basis 15 dibagi B 73 basis 15. Nah, selanjutnya kita dapat menemukan hasil apabila basis 15-nya kita ubah menjadi basis 10. Kita ambil B73 basis 15, kita ubah menjadi basis 10. B itu sama dengan 11 dikali 15 pangkat 2 ditambah 7 dikali 15 pangkat 2 ditambah 3, yaitu hasilnya 2583. Nah, kita ambil sekarang 9 EDT basis 15, berarti 9 dikali 15 pangkat 3 ditambah E ditambah 15 pangkat 2 ditambah D dikali 15 ditambah T, yaitu hasilnya 33718. Nah, baru kita bisa hasilkan atau kita bisa bagi hasil dari 9 EDT dibagi B73 basis 15, yaitu hasilnya itu T. Nah, sekarang T dikali B73 basis 15. Nah, menghasilkan 9E di 39. 9E DTP dibagi 9E 39 menghasilkan 94P. Nah, karena di sini 94P tidak bisa dibagi atau tidak bisa membagi B73, maka kita memerlukan bantuan 0, dan di atasnya sesudah T kita kasih koma. Nah, selanjutnya 94PO basis 15 kita rubah ke basis 10 menjadi 9 dikali 15 pangkat 3 ditambah 4 dikali 15 pangkat 2 ditambah P dikali 15 pangkat 0 ditambah 0. Nah, menghasilkan 31425. Sekarang 31425 kita bagi
ke hasil dari basis B73 basis 15 menjadi basis 10 yang tadi menghasilkan D. Nah, D-nya disimpan di atas. Sekarang D dikali B73 basis 15 menghasilkan 92B6. Nah, 94P0 dikurangi 92B6 menghasilkan 1T90. 1T90-nya masih basis 15. Nah, kita rubah dulu menjadi basis 10 seperti biasa, menghasilkan 6435. Nah, 6435 dibagi B73 dalam basis 10-nya. Nah, caranya seperti itu sampai kita menemukan titik akhir atau apabila ada sisa berarti ada sisa. Nah, pada soal kali ini hasil dari 9EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15 kita menghasilkan T, D2758113 dan sisanya itu 56. 56-nya masih dalam basis 15. Nah, bisa juga kita rubah dalam basis 10. Tapi di sini saya mengambil 56 dalam basis 15. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Di sini ada soal yaitu nyatakan FPB sebagai kombinasi linear dari 483 dan 91. Di mana pembahasannya kita di sini menggunakan teorema Euclid, di mana 483 sama dengan 5 dikali 91 ditambah 28, 91 sama dengan 3 dikali 28 ditambah 7, berarti 28 sama dengan 4 dikali 7 ditambah 0. Kita sekarang menghasilkan FPB dari 483 dan 91 yaitu adalah 7, atau dapat kita tulis 483 dan 91 menghasilkan FPB 7. Nah, berdasarkan perhitungan maka didapatkan nilai X dan Y-nya, sehingga 7 sama dengan 483X ditambah 91Y, di mana 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 dikurangi 5 dikali 91. 91 dikurangi 3 dikali 483 dan atau ditambah 3 dikali 15 negatif 3 dikali negatif 15 menghasilkan plus 15 dikali 91 sama dengan negatif 3.483 ditambah 16 dikali 91. Jadi 7 sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 dikali 16. Jadi diperoleh X-nya sama dengan negatif 3 dan Y-nya sama dengan 16. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Di sini ada soal yaitu tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132 X kongruen 213 mod 312. Pembahasannya yaitu kongruensi linear AX kongruen B mod M mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika FPB dari A dan M habis membagi B. Jadi kalau FPB dari A dan M tidak habis membagi B, jadi tidak terjadi atau tidak memiliki penyelesaian. Nah, dari soal diketahui 132X kongruen 213 mod 312 yaitu A-nya 132 atau 132, B-nya 213 dan M-nya 312. Sekarang kita cari FPB dari 132 dan 312 yaitu 12. Jadi
112 sama dengan 2 dikali 132 ditambah 48. 132 sama dengan 2 dikali 48 ditambah 36. 48 sama dengan 1 dikali 36 ditambah 12. 36 sama dengan 3 dikali 12 ditambah 0. Sekarang kita substitusikan 132x kongruen 213 mod 312, di mana 132x dikurangi 213 sama dengan K dikali 312. 132x dikurangi K dikali 312 sama dengan 213. Nah, 12 dikali 11x dikurangi K dikali 26 sama dengan 213. 11x dikurangi K dikali 36 sama dengan 213 per 2. 11x sama dengan 213 ditambah K dikali 26 per 12. X sama dengan 213 ditambah K dikali 26 dibagi 132. Nah, jadi karena FPB dari 132 dan 312 adalah 12 dan 12 tidak habis membagi M atau 213, jadi sistem kongruensi dari 132X kongruen 213 modulo 312 tidak memiliki penyelesaian. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 40x ditambah 3y sama dengan 2500. Nah, pembahasan atau penyelesaiannya yaitu 40x ditambah 3y sama dengan 2500, di mana 3y sama dengan 2500 dikurangi 40x, y sama dengan 2500 dikurangi 40x per 3. Y sama dengan 833 ditambah 1/3 dikurangi 13x ditambah 1/3x, di mana Y sama dengan 833 dikurangi 13x ditambah 1 min x per 3. Di sini kita misalkan T sama dengan 1 dikurangi x per 3. 3T sama dengan 1 min X, dan X menghasilkan 1 dikurangi 3T. Sekarang lanjut ke Y sama dengan 833 dikurangi 13. Karena X nya tadi 1 dikurangi 3T, kita substitusikan menjadi 13 dikali 1 dikurangi 3T ditambah T, menghasilkan Y sama dengan 833 dikurangi 13 ditambah 39T ditambah T. Y sama dengan 820 ditambah 40T. Jadi penyelesaian dari persamaan 40x ditambah 3Y sama dengan 2500 adalah X nya 1 dikurangi 3T dan Y nya 820 ditambah 40T. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 6. Tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, penyelesaiannya kita cari satu-satu dari 2 pangkat 60 dibagi 13 dahulu. 2 pangkat 60 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4 kongruen 3 mod 13. 2 pangkat 4 kita kali atau kita pangkatkan 3 kedua ruas menghasilkan 2 pangkat 12 kongruen 1 mod 13. Nah, kita juga bisa mempangkatkan kedua ruas dengan pangkat 5 menghasilkan 2 pangkat 60 kongruen 1 mod 13. Sekarang yang 3 pangkat 25 dibagi 13 menghasilkan 3 pangkat 3 kongruen dengan 1 mod 13, di mana kita bisa mempangkatkan kedua ruas dengan 11 menghasilkan 3 pangkat 33 kongruen 1 mod 13. Nah, sekarang kita bisa kalikan kedua ruas menjadi dengan 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 3 dikali 3 3 pangkat 33 dikali 3 pangkat 2 kongruen 1 dikali 9 mod 13 menghasilkan 3 pangkat 35 kongruen 9 mod 13. Di soal
kita disuruh tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, jadi sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 235 oleh 13 adalah 9. Kita bisa menghasilkan 9 karena 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruen dengan 1 dikali 9 mod 13. Jadi 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruen dengan 9 mod 13, jadi menghasilkan 9. Mungkin cukup sekian video pembahasan mengenai ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.